Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warna Islam, kali ini kita akan membahas mengenai cara mendidik anak laki-laki menurut Islam. Tetapi sebelum itu, mari tekan subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada sahabat semua. Anak adalah anugerah terindah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan bagi para orang tua untuk dididik dan diasuh sejak dini. Sebagaimana pepatah mengatakan, kehadiran anak menjadi keberkahan dan membawa rezeki luar biasa untuk pasangan suami istri. Meski ibu adalah orang yang melahirkan buah hati, tetapi menurut syariat Islam, ayah memiliki kedudukan yang penting dan mulia dalam keluarga. Ayah yang memimpin ibu serta anak-anak memiliki tanggung jawab penuh di dunia dan akhirat, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang suami atau ayah adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah dipimpin atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini beberapa teladan Rasulullah SAW dalam cara mendidik anak laki-laki menurut Islam. Satu, membiasakan bacaan Al-Quran sejak dini. Langkah satu ini menjadi hal penting agar anak terbiasa dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dimulai sejak anak baru lahir ke dunia. Ayah akan mengumandangkan azan pada telinga anak. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan tauhid kepada anak pertama kalinya sebelum ia mendengar ucapan lainnya. Ini juga menjadi tradisi yang dilakukan orang tua sejak dulu untuk mengusir setan yang biasanya berkumpul di sekitar bayi yang baru lahir. Ketika anak terbiasa dengan lafaz Al-Quran sejak dini, maka ini akan membuatnya lebih mudah memahami nilai-nilai kehidupan berdasarkan syariat agama Islam yang tertanam dalam dirinya. 2. Menjadi tauladan yang baik bagi anak. Sejak usia anak memasuki usia 2 tahun ke atas, ia akan mulai menjadi seorang peniru akan apa yang ia lihat di sekitarnya. Untuk itu, para orang tua diharapkan menjadi tauladan atau contoh yang baik bagi anak-anaknya. Jika ibu dan ayah menginginkan anak yang berbudi baik dan memiliki pribadi yang positif, maka ini bisa dimulai dari ibu dan ayah terlebih dahulu. Sebab keteladanan orang tua sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Orang tua adalah cermin bagi anak-anaknya. Ibu dan ayah menginginkan anak yang rajin dalam beribadah, maka lakukan terlebih dahulu pada diri sendiri. Jika saat anak diperintah untuk menjalankan ibadah, ia akan melihat apakah orang tuanya melakukan hal serupa atau tidak. Terlebih untuk anak laki-laki yang akan menjadi calon imam bagi keluarganya kelak. Untuk itu peran ayah dalam memberikan contoh yang baik pada anak laki-lakinya sangatlah penting. 3. Menanamkan tauhid dan akidah yang kuat. Menanamkan dasar akidah bisa dimulai sejak usia dini, sehingga saat ia mulai memahami tentang dirinya dan siapa Tuhannya, maka ia tak merasa kebingungan. Ibu dan ayah bisa memulainya dengan memberikan pengetahuan mengenai rukun Islam, rukun iman, dan beribadah atas dasar kecintaan dan ketaatan kepada Allah sangat penting. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Isyratun Nisa dan Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan? Hingga seseorang ditanya tentang keluarganya. Serta sabda Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Empat, menanamkan kewajiban agama. Sebagai pemimpin dalam keluarga, ayah juga berkewajiban mengajarkan ibu serta anak-anak, khususnya anak laki-laki, untuk menanamkan kewajiban dalam agama, seperti beribadah sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berpuasa, serta berzakat. Dengan membiasakan kewajiban ini sejak usia dini, anak akan terbiasa saat besar nanti untuk melakukannya tanpa harus diperintahkan lagi oleh ibu dan ayah. Sebagai orang tua, ibu dan ayah juga bisa memberikan hukuman jika anak enggan melakukan kewajibannya. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Lima, mengajarkan berbakti kepada orang tua. Seperti yang sudah diketahui bahwa Nabi SAW selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Sebab dalam Islam, anak yang durhaka kepada orang tua adalah perbuatan dosa besar. Jadi, sebagai orang tua harus mengajarkan bakti kepada ibu dan ayah agar kelak anak selalu berbakti dan menghormati kita sebagai orang tuanya. Mulailah dari hal ringan yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah. Misalnya saat ayah pulang kerja, ibu dan anak bisa membiasakan diri untuk mencium tangan ayah sebagai sambutan. Atau bisa juga dengan tidak membentak serta melawan perintah yang dianjurkan oleh orang tua. Enam, menanamkan kebiasaan bersyukur. Cara mendidik anak laki-laki agar memiliki hati yang lembut dan bersahaja adalah dengan menanamkan kebiasaan bersyukur atas apa yang ia miliki sejak dini. Ibu dan ayah bisa memberitahu kepada anak siapa Tuhannya dan segala pemberiannya yang tidak akan pernah bisa kita balas. Ajarkan pada anak satu kata mudah yang seringkali sulit sekali diucapkan seperti Alhamdulillah. Kata ini menjadi doa serta rasa syukur kita atas apa yang dimiliki dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu juga bisa mengajak anak untuk membiasakan diri dalam mengerjakan sholat malam sebagai salah satu cara lain dalam menanamkan kebiasaan bersyukur. Tak hanya menanamkan rasa syukur pada anak, ini juga bisa membangun kedisiplinan dan kebiasaan baik yang akan berguna sampai dewasa nanti. 7. Mengajarkan tanggung jawab sejak dini. Sebagai calon pemimpin keluarga kelak nanti, anak laki-laki juga perlu ditanamkan rasa tanggung jawab sejak dini. Tujuannya adalah agar ia memahami kewajiban dan kodratnya sebagai laki-laki yang mampu memberikan kebahagiaan terhadap keluarganya kelak. Tak hanya dalam berkeluarga, anak yang memiliki rasa tanggung jawab juga menjadi orang yang lebih dipercaya orang lain dalam memimpin suatu organisasi atau sebuah lembaga dalam kemasyarakatan. 8. Mengajarkan sikap mandiri. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki, setiap anak harus dibekali sikap mandiri sejak usia dini. Terlebih bagi anak laki-laki, ini akan membantunya dalam bersikap mandiri ketika bekerja nanti. Memberikan hadiah atau sesuatu yang diinginkan anak memang tak ada salahnya. Namun, jangan sampai membuatnya terlena dan terus membanggakan harta orang tuanya tanpa bisa melakukannya sendiri. Ketika anak mandiri, maka ia juga akan bertanggung jawab atas keinginan dan kebutuhan yang harus ia penuhi tanpa terus meminta kepada orang tuanya. Ini juga berlaku dalam mengatur keuangan agar anak bisa berhemat guna kehidupannya kelak yang harus lepas dari tanggungan orang tua.
9. Biarkan anak laki-laki diberi tantangan. Sebagai anak laki-laki, tentunya diharapkan dapat menjadi pribadi yang tangguh dan pemberani. Salah satu cara yang bisa ibu lakukan dan sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan memberikan tantangan kepada anak. Menjaga anak agar tetap aman dan nyaman memang baik. Namun jika terus membiarkan anak terbiasa dalam panduan orang tua tanpa berani melakukan hal lebih, itu akan membuat anak tak bisa mengeksplor dirinya lebih dalam. Jadi, biarkan anak mendapatkan dan menyelesaikan tantangan yang ia hadapi. Ibu dan ayah sebagai orang tua bisa membantunya dengan memberikan dukungan dan masukan agar ia dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Dengan begitu, diharapkan anak dapat menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri untuk bisa menjalankan kehidupannya tanpa bantuan orang tua maupun orang lain. Demikianlah cara-cara yang bisa ibu dan ayah lakukan dalam mendidik anak laki-laki berdasarkan ajaran agama Islam. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan kepada anak kita di rumah. Wallahu a'lam bishawab.